Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Putri dari PGMI 3 akan menyampaikan hasil reviewan saya mengenai materi pembelajaran hari ini yang berjudul Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Yang pertama itu ada pengertian pers dan perkembangannya. Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam buku Jurnalistik, Teori dan Praktik, pers berasal dari bahasa Belanda pers yang berarti menekan atau mengepres. Kata pers juga merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang artinya menekan atau mengepres. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita. Nah, kemudian ada peran dan fungsi pers. Mengenai peran pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengaturnya di dalam pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari yang pertama itu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, yang kedua menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, yang ketiga mendorong terwujudnya superasi hukum dan HAM, yang keempat menghormati kebinekaan, yang kelima mengembangkan pendapat umum, yang keenam melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran, yang ketujuh memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, demikian pula fungsi pers juga diatur dalam Undang-Undang Pers ini, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Berikutnya ada pengertian kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika para profesi kewartawanan dan ditetapkan oleh Dewa Pers. Dalam pengertian itu, kode etik secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan etika. Kode etik jurnalistik yang berlaku saat ini sudah dirancang dengan memperhatikan kemungkinan daya lakunya di berbagai media. Kode etik jurnalistik mengandung nilai-nilai dasar di bidang jurnalistik yang dapat dipakai di semua media. Di Indonesia terjadi bermacam kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh masing-masing. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 tentang pers, maka secara formal diakui satu kode etik jurnalistik yang berlaku untuk setiap wartawan. Kode etik ini merupakan bagian dari undang-undang yang dimaksud dan ditempatkan sebagai lampiran. Berikutnya ada fungsi kode etik jurnalistik. Yang pertama itu untuk melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya. Yang kedua itu melindungi masyarakat dan malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional. Yang ketiga mendorong persaingan sehat antar praktisi. Yang keempat itu mencegah kecurangan antar rekan profesi. Yang kelima, mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. Yang keenam, menyajikan informasi secara akurat. Yang ketujuh, menjaga independensi. Yang kedelapan, menghormati hak asasi manusia. Yang kesembilan, menjaga keadilan. Dan yang kesepuluh, melindungi narasumber. Baiklah, sekian dari hasil reviewan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.